Oke, shalom. Jumpa kembali dengan kita di acara Pemuritan Anak. Kali ini kita sudah sampai di Kisah Para Rasul 1 ya. Yesus terangkat ke surga. Silakan dibaca guys. Materi masih diambil dari Alkitab Bergambar Anak. Yesus terangkat ke surga. Setelah kematiannya, Yesus menampakkan diri kepada murid selama 40 hari. Lalu ia pun terangkat ke surga. Mereka melihat sampai awan menutupinya dari pandangan. Ketika Yesus terangkat, para murid terus menengadah ke langit. Tiba-tiba tampaklah dua orang berpakaian putih berdiri dekat mereka. Kata dua orang itu, "Mengapa kalian terus berdiri di sini dan menatap ke langit?" Yesus akan kembali dengan cara yang sama, seperti ketika ia naik ke surga, seperti yang kalian lihat. Kemudian para rasul pun kembali ke Yerusalem. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya telah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di Perjanjian Lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Sampai akhirnya ia masuk ke Yerusalem, ia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian ia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas, dan nama baiknya telah dipulihkan, karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengenalkan kebenaran Kristus. Terakhir kita sudah di ini ya, sampai Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi setelah Yesus bangkit, selama 40 hari dia keliling-keliling untuk menampakkan diri, memberitahukan ke orang bahwa kebangkitan itu nyata, real, dan dia bangkit secara jasmani tapi dengan tubuh kemuliaan. Mungkin gak semua orang ngelihat dia bangkit, tapi selama 40 hari itu dia pasti banyak yang melihat dia sudah bangkit. Maksudnya nggak semua orang melihat dia bangkit dari kubur gitu. Tapi karena dia jalan berkeliling 40 hari, bisa dikatakan mungkin semua orang melihat, ada saksinya dia tuh memang benar-benar bangkit gitu. Jadi semua itu tujuannya ya untuk iman mereka supaya diteguhkan gitu. Bahwa kemarin terakhir kalau nggak salah Papi ngutip dari ayat dari Yesaya 53 ya. Ya, dari Yesaya 53. Ya, ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh. Jadi kenapa Papi bilang tadi untuk menguatkan iman? Ya karena memang dia kan sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Jadi Yesus itu menggenapinya gitu. Ya, orang yang melihat imannya dikuatkan, ngerti? Bahwa apa yang dia percaya itu ternyata benar, ya. Keliling sama 40 hari sampai akhirnya dia terangkat ke surga.
ya. Jadi dalam Alkitab ada 3 orang yang terangkat ke surga, Henok, Elia, sama Yesus. Tapi keadaan Yesus ketika bangkit, dia dengan tubuh kemuliaan, ketika terangkat pun dia dengan tubuh kemuliaan. Makanya dia disebut yang sulung kalau di Alkitab, yang sulung dari antara kita semua gitu. Yang pertama dia bangkit dengan tubuh kemuliaan dan naik dengan tubuh kemuliaan, itu nanti kita semua akan mengalami seperti ini gitu. Jadi ini pola, contoh bahwa nanti kita semua orang percaya ada kehidupan setelah kematian, ya, surga dan neraka. Suatu hari nanti ketika kita mati, tubuh kita dikubur. Suatu hari nanti tubuh itu akan dibangkitkan dan dirubah menjadi tubuh kemuliaan, dan kita disatukan kembali. Orang-orang yang ada di surga itu rohnya disatukan kembali dengan tubuh kemuliaan, sedangkan orang-orang yang di neraka, mereka juga disatukan kembali dengan tubuhnya yang lama dan dicemplungkan ke neraka. Di situ siksaannya tuh akan lebih hebat lagi, karena dia disiksa bersama dengan tubuhnya gitu. Ya itu nanti itu namanya eskatologi, itu pelajaran tentang akhir zaman gitu ya. Nah, ya nanti kita akan menyontoh ini. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga, ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 6, ada yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ya, ingat, papi pernah ajarin kamu bahwa orang Israel tuh orang Yahudi tuh punya konsep, punya pola pikir bahwa Mesias yang dijanjikan itu ada suatu Mesias yang superior, Mesias yang hebat seperti Daud. Kalau perang menang terus, akan membebaskan mereka dari jajahan. Waktu itu kan mereka dijajah Roma. Jadi mereka taunya nih Mesias ini akan akan membebaskan mereka dari jajahan Roma. Sampai Yesus mati bangkit pun, ya, pola konsep pikiran mereka tuh nggak berubah. Padahal itu konsep yang salah. Makanya kita harus hati-hati, pengetahuan kita itu bisa salah. Walaupun itu ada dasarnya di kitab suci, itu semua ada dasarnya di kitab suci. Mereka bisa pikir gitu karena ada dasarnya di kitab suci. Tapi mereka nangkapnya salah gitu. Ya. Karena mereka pikir Mesias itu akan membebaskan mereka. Dia pikir Yesus setelah bangkit, dia pas mau terangkat, dia hancurkan kerajaan Roma, terus dia dirikan kerajaan bagi Israel, dipulihkan gitu maksudnya. Tapi jelas itu konsep yang salah. Ya. Waktu Mesias itu disiksa, ya, waktu Mesias itu diremukkan oleh bapaknya sendiri, itu sebenarnya konsep mereka sudah salah. Petrus pernah waktu Yesus ngomong bahwa dia akan disalib, Petrus pernah ngomong, "Jangan sampai itu terjadi padamu, Tuhan." Tapi Tuhan bilang, "Minggir kamu iblis, jangan halangi saya," dia bilang. Itu karena konsep mereka memang seperti itu. Mesias yang superior, Mesias politik yang akan berperang buat mereka, menghancurkan jajahan. Tapi dari sebelum-sebelumnya Yesus selalu bilang bukan seperti itu. Gitu. Di sini pun dia menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Tapi ini Yesus bukan ngomongin kerajaan Israel, ya, ngerti gak? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Maksudnya itu sudah ditentukan dari dunia sebelum ada, dari kekekalan, ya. Tetapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Ternyata kerajaan itu bukan kerajaan bagi Israel, tetapi itu kerajaan bagi seluruh bumi. Dan yang dimaksud Yesus itu bukan kerajaan yang ada di dunia, kerajaan bangsa Israel, bukan. Dia pernah bilang bahwa kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, pasti orang-orang sudah membela aku gitu. Dia selalu bilang bahwa kerajaannya dia tuh dari atas, kerajaan sorga. Aku datang dari atas. Makanya ketika murid-murid bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Bukan kerajaan bagi Israel yang dimaksud oleh Yesus, tapi kerajaan sorga yang akan memenuhi seluruh bumi, kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bisa ditafsirkan macam-macam. Kalau di Alkitab bisa ditafsirkan surga, bisa ditafsirkan gereja, bisa ditafsirkan kita orang-orang Kristen. Tapi itu nanti akan memenuhi seluruh bumi. Ya. Dengan bagaimana caranya? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu Allah, Tuhan sendiri, turun ke atas kamu. Ngerti? Dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, jadi menjadi saksi itu maksudnya kamu bercerita tentang Yesus, kamu mendeklarasikan tentang Yesus, ya. Kamu akan menceritakan semua tentang Yesus. Dan yang dimaksud di sini menjadi saksiku di sini jelas Injil yang setiap hari kita pelajari, yang setiap hari kamu sebutkan apa itu Injil, apa kabar baiknya. Ya. Dan Tuhan mau kita memberitakan itu, menjadi saksinya. Dan kamu mesti ingat ya, kita memberitakan Injil bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita gak bakal bisa pasti. Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Jadi kita memberitakan Injil itu dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari yang dekat dahulu. Tapi walaupun dari yang dekat, ini bukan hal yang gampang. Kenapa? Karena Yesus sudah dicap jelek di Yerusalem. Dia disalib di Yerusalem. Pengikut-pengikutnya pun di blacklist, dikejar-kejar, ya. Mereka ngumpet-ngumpet, mereka ngumpul sampai ngumpet-ngumpet karena ketakutan dikejar-kejar sama tentara, sama orang Yahudi. Tapi Yesus ngomong, kamu harus menjadi saksiku dari Yerusalem. Tambah susah. Terus seluruh Yudea, ya dulu Israel itu nggak pernah disebut Israel. Dulu Israel itu disebut Yudea. Dan Samaria itu tetangganya lagi, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita menginjil itu nggak bisa langsung ke nyebrang lautan, nyebrang pulau, nggak bisa. Penginjilan itu harus dimulai dari orang-orang terdekat kita. Kayak papi menginjili kamu, menginjili mami. Nanti kayak Kimi besar, papi akan menginjili Kimi, ngajarin dia. Dari yang terdekat dulu, dari saudara, nanti orang tua kita. Dulu papi nggak ngerti. Dulu orang kita pikir tuh, oh penginjilan tuh harusnya langsung ke bangsa-bangsa, langsung ke seberang lautan, langsung ke supaya kelihatannya hebat gitu, ya kan? Tapi itu salah.
penginjilan itu harus dimulai dari orang terdekat. Dan itu nggak gampang. Justru itu malah susah. Kenapa? Ya, menginjil orang terdekat tuh malah lebih susah. Kalau bilang. Kenapa? Karena kita tiap hari ketemu, sudah terlalu dekat. Kadang-kadang kita ngomong nggak dianggap karena sudah terlalu dekat. Dan kalau kamu ngomong sama teman baik kamu, sama best friend kamu, kadang kita ngomong nggak dianggap, malah dianggap angin lalu. Lain dengan kita ngomong sama orang lain yang kita nggak kenal, ya, kita nggak tahu riwayatnya gimana. Kalau kita ngomong, mereka pasti bisa dengerin, masih mau dengerin. Tapi kalau sama orang terdekat, susah. Ya, mungkin kamu bisa pikir, alah, papi ini ngomong apa sih? Dia sendiri juga nggak bisa, dia sendiri juga masih ngamuk-ngamuk, dia sendiri juga masih gini, nggak bisa nggak bisa menghidupi apa yang diajarkan. Itu orang terdekat, kalau orang terdekat gitu ngomongnya. Jadi batu sandungan buat dia, bukan jadi suatu yang membangun, menyelamatkan, tapi jadi batu sandungan. Itu susahnya menginjili orang terdekat. Sama dengan melayani orang terdekat juga susah. Melayani di rumah, melayani orang yang tiap hari ketemu, itu lebih susah daripada kita melayani di gereja. Kalau di gereja nggak pernah ketemu, kita ngomong masih bisa baik-baik, senyum-senyum, karena jarang ketemu, masih bisa respect. Tapi kalau di rumah setiap hari ketemu, jadi ya mau ngamuk-ngamuk, kadang-kadang kasar, karena setiap hari ketemu gitu. Jadi lebih susah kita melayani orang terdekat, menginjili orang paling dekat tuh lebih susah, karena batu sandungannya lebih banyak ketimbang melayani orang yang di luar sana. Tapi Yesus maunya, Tuhan maunya kita mulai dari yang terdekat terlebih dahulu. Ya nggak mungkin lah kamu ngajarin orang di luar, kamu punya hasrat, punya semangat, passion menyelamatkan orang lain, memberitakan Injil ke orang lain, tapi orang-orang terdekat kamu nggak pernah dengar itu. Kan itu aneh gitu, ngerti gak? Jadi ironis, ya, kamu ngajarin orang jauh itu pinter, ngerti Injil, tahu keselamatan, tapi orang-orang terdekat kamu nggak pernah kamu ajarin, nggak ngerti. Itu ironis, aneh. Makanya Tuhan maunya dari orang terdekat dulu, nanti baru tangga ke jauh baru ke seluruh bumi. Ya, sekarang kalau mau ke seluruh bumi gampang, sudah ada internet, kita tinggal bikin video langsung ke seluruh bumi. Kalau dulu mesti berangkat, iya, mesti jalan, mesti naik lewat laut. Paulus lewat laut berapa kali tenggelam kapalnya karam, terus ke tempat lain, semua jalan. Nggak kayak sekarang kalau mau ke ujung bumi gampang, tinggal teklek YouTube sampai ke ujung bumi gitu. Tapi tetap kesulitan masih ada di tempat yang terdekat gitu, ngerti ya? Di dalam gereja kita sendiri itu banyak yang nggak ngerti Injil. Kamu ke gereja, di dalam gereja itu, di dalam gedung gereja itu banyak yang nggak ngerti Injil. Kamu berjemaat di mana? Di A, itu banyak yang ngerti Injil. Kamu komsel misalkan nih, ya, 10 orang, itu belum tentu 10 yang ngerti Injil. Jadi harus dari yang terdekat dulu disebarin, supaya orang-orang sekeliling kita tuh ngerti Injil dengan benar, lahir baru dan diselamatkan. Ya, ngerti ya? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Injil yang tiap kali kita belajar itu kamu sebutkan bahwa kebangkitannya itu adalah lambang bagi kemenangan bagi kita orang berdosa. Kalau kita bertobat, percaya, kita akan diselamatkan. Nah,
ketika dia naik ke sorga, dia menunggu. Ya. Bapa bilang, duduklah di sebelah kananku sampai ku taklukkan semua musuh-musuhmu. Dia menunggu orang-orang pilihannya itu untuk bertobat dan percaya dan bisa masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus sampai nanti pada waktunya terjadilah puncak dari kemuliaan Yesus, bahwa dia akan datang dengan orang-orang kudusnya, seluruh lidah mengaku, seluruh lutut bertelut mengakui dia bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Itulah puncak dari kemuliaan tertinggi dari Yesus. Sekarang ini dia masih menunggu kita memberitakan Injil, menunggu orang-orang bertobat dan percaya. Dia terus menunggu sambil memastikan. Dia juga ada Mazmur yang namanya Mazmur kenaikan, itu di Mazmur 24 kalau nggak salah. Dia menunggu ketika dia naik, ya, di Mazmur 24 ketika dia naik, dia berdiri di depan pintu surga, ya, dan pintu yang berabad-abad itu akhirnya terbuka, ya. Mazmur ya, angkatlah kepalamu, Mazmur 24 ayat 7, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja ke kemuliaan. Waktu Yesus terangkat ke surga, pintu-pintu terbuka, raja kemuliaan datang. Dia yang hanya dia yang mampu berdiri di tempatnya yang kudus. Hanya dia yang mampu berdiri di hadapan Allah. Hanya dia yang layak, anaknya yang dikasih oleh Bapa. Dia yang bersih tangannya, hatinya murni, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan gak pernah bersumpah palsu. Itu Yesus. Hanya Yesus, yang lain gak ada, ya. Walaupun kita ini sudah lahir baru, kita sudah diselamatkan, kita tetap masih bisa jatuh dalam dosa. Kita tetap, tangan kita gak bersih, hati kita gak murni, masih bercabang, karena kita masih tinggal di dalam tubuh yang belum ditebus. Kita masih suka menyerahkan diri kita pada penipuan. Kita masih suka bohong, ya, walaupun kita sudah lahir baru. Jadi kalau kita naik ke surga, ya, kalau kita nggak ketemu Yesus, kita pasti akan dilepain oleh Bapa di surga, oleh Allah. Dilepain karena kita di hadapan Dia tuh benar-benar nggak layak, ya, benar-benar kotor. Hanya karena ada Yesus di situ, dia yang layak berdiri di hadapan Bapa. Kita hanya berlindung di balik kebenaran Dia. Maka itu kita dianggap, kita dibenarkan, kita dianggap benar. Karena Bapa melihat kebenaran Yesus. Kita dianggap benar karena kita mendompleng, kita berlindung di balik kebenaran Dia. Dan kita diperlakukan seperti orang benar. Waktu di dunia kita bisa diperlakukan seperti orang benar, kita dianggap benar karena kita berlindung di balik Yesus, karena kita tinggal di dalam Yesus. Di surga nanti, di pintu surga pun kita dianggap benar dan diperlakukan seperti orang benar, dipersilakan masuk surga karena kita berlindung di balik Yesus. Itulah pentingnya tinggal di dalam Yesus. Waktu kita hidup, mati, naik surga, kita harus tetap di dalam Yesus. Lahir baru. Karena itu selama kita hidup di dunia, jangan mentang-mentang kita tinggal dalam Yesus terus kita bisa hidup sembarangan.
itu namanya buah yang nggak baik. Males itu buah yang nggak baik. Ngelawan itu buah yang nggak baik. Ngerti? Kasar, teriak-teriak itu bukan buah yang baik. Jangan kamu pikir, oh papi juga sering kayak gitu, teriak-teriak, mami juga sering kayak gitu. Itu nggak bisa dijadiin contoh. Ngerti? Patokan kamu tuh firman Tuhan, bukan kelakuan papi mami, bukan kelakuan orang lain. Nggak bisa kamu jadiin contoh. Patokan kita itu firman Tuhan. Ya sekali-sekali pasti, kan papi udah bilang, walaupun kita sudah lebih baik, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Sekali-sekali pasti papi mami pasti akan jatuh dalam dosa. Kadang ngamuk, kadang ini gimana. Tapi itu bukan untuk dicontoh, bukan untuk patokan kamu. Patokan kamu tetap firman tuh. Oke? Sudah menit ke-25. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.